Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 19 November hari Jumat. Alhamdulillah tadi pagi sempat wirid selama berbulan, hampir bertahun jarang wirid, hampir nggak pernah bisa dihitung. Kemudian ini dalam keadaan nggak mood, tetap harus masak untuk anak-anak khususnya. Kalau untuk diri sendiri tuh nggak perlu mikir, tinggal masak apa aja bisa dimakan kan, apalagi nyusui kan cepat lapar, mudah lapar, dan apa aja bisa makan. Tapi kalau untuk anak-anak kan mikir. Nah, itu bawang bombay ditumis, kemudian kasih bumbu-bumbu instan dan bumbu-bumbu kayak ketumbar, bumbu ketumbar, apalagi ya, lada ya, kayak gitu-gitu ya, biasa, garam dan lain-lain, termasuk kecap dan gula merah. Itu masak dada ayam untuk anak, tapi pokoknya nggak pakai cabe, pengennya pakai cabe tapi nggak pernah bisa masak cabe. Kalaupun bisa mungkin nanti tahun depan kalau Khadijah udah umur 2 tahun, dan itu pun cuma kayak diajari gitu kan, dikit-dikit, jadinya nggak akan bisa yang banyak banget. Kalau untuk masak dengan 2-3 menu kayaknya nggak sanggup ya, karena nggak punya asisten rumah tangga. Jadi masak itu sekali masak udah untuk semua, termasuk untuk mamanya. Kalau kurang baru masak lagi, karena pernah masak beberapa macam udah capek, yang lain nggak keurus juga, nggak habis dimakan. Maksudnya saya pun nggak sempet makan yang saya masak gitu loh, saking habis waktunya dimasak. Karena kan ada kerjaan lain kayak beresin rumah, nyuci, nggak ada mesin cuci kan, airnya juga kecil karena kotor, jadi harus disaring. Bersihin rumah, berantakin anak-anak, tahu sendiri anak-anak kalau berantakin kan berulang-ulang ya, berulang dibersihin, berulang lagi diberantakin ya. Saya juga tipe yang nggak bisa ngeliat berantakan banget, kecuali memang dalam keadaan capek banget, super capek, atau mood nggak enak atau sibuk, itu baru dibiarin gitu. Jadi adalah momen dibiarin berantakan, tapi juga nggak pakai banget. Kalau mungkin ngeliat ada rumah berantakan banget, rumah kita nih, itu bisa jadi ya itu tadi 3 faktor tadi, sibuk, capek banget, nggak mood, dan memang lagi waktunya dibiarin agak bebas, mungkin sebelum maghrib dan lain-lain. Karena kalau diberesin sebelum waktunya nanti kan diberantakin lagi, dan itu memang nggak sampai lama, karena kalau dibiarin sampai lama nanti keinjek sama mainan anak-anak kan nggak enak banget. Nah, ini alhamdulillah ini hujan ya di luar. Nah, bahan-bahannya nggak lengkap, tapi alhamdulillah ada yang jualan beberapa bahan kayak kentang, wortel, buah-buahan dan lain-lain, dan nggak selalu sama yang dia jual, tapi dekat rumah, di depan rumah, di sampingnya itu ada yang jual, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dapat kemudahan dari Allah beberapa hal sehingga nggak jauh-jauh. Ini samping deh Khadijah, jangan dijilat. By the way, kita tuh emak itu jarang ngelakuin hobi kita ya. Jadi makanya kalau udah mulai stres itu biasanya kita jarang ngelakuin hobi itu, buat kita nggak punya me time, itu buat kita kayak kehilangan diri sendiri. Nah, makanya perlu banget me time atau ngelakuin hobi ya. Untuk beberapa orang tahu itu, ini Khadijah Fatimah udah mulai masuk, minta ini minta itu. Khadijah juga udah mulai nangis di luar, udah mulai nggak konsen, jadi buru-buru masaknya, dan ada beberapa bagian yang nggak direkam setelahnya karena kondisinya sambil beli keluar dan lain-lain. Nah, tadi pagi tuh sempat baca data dari BPS, tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi nggak hanya di Indonesia, di Mesir juga, di negara-negara lain Eropa, mayoritas non muslim juga kayak gitu, tingkat perceraian itu meningkat. Nah, jadi kayak bersemangat gitu nulis untuk tentang ini gitu, tentang kasus perceraian ini, dampak, tapi lebih kepada penyebabnya dan solusinya. Tapi sempat udah lagi ngumpulin data, begitu mau udah panas-panasnya, maksudnya semangat
mau nulis lagi, ternyata udah jam 6:30, ada satu orang anak yang udah bangun. Nah itu kalau udah satu orang bangun pasti menyusul yang lain lagi, dan udah makin terang dan perut juga udah lapar, jadi berhenti ngumpulin data dan nulisnya. Semoga aja lain waktu bisa ya nulis tentang itu, karena kadang-kadang jadi ibu rumah tangga pun kan butuh ya untuk melakukan hobi, kesukaan, atau apapun yang menjadi kepuasan batin ya, selain ngurus anak, ke rumah ke rumah. Makanya ketika ada teman yang bilang mau dipanggil apa, saya waktu itu belum tahu, saya niatnya pengen dipanggil mom sama anak-anak, tapi saya nggak pede karena saya waktu itu posisinya di Mesir. Dipanggil mom itu kan nggak biasa, karena biasanya pakai bahasa Mesir kan, bahasa Arab. Mom, karena saya ngerasa dengan mom itu saya ngerasa jadi diri sendiri gitu kan. Saya kan rencananya ngajarin anaknya Inggris, dominan Inggris, bapaknya Arab gitu. Cuma kan tapi karena belum pede, belum yakin, share kan. Nah sedang mikir gitu, saya nggak bilang, saya sedang mikir ada yang nanya mau dipanggil apa nih, saking excitednya kan kita ngelahirin anak pertama itu. Dia nanya, terus saya bilang ya belum tahu. Jadi saya cuma bilang nggak tahu apa aja, saya bilang. Akhirnya dia bilang ya udah mbok ya, mbok gitu. Mbok itu kan pembantu ya, maksudnya mbok itu artinya orang Jawa apa ya gitu, mbak atau apalah gitu namanya, mbah gitu kali ya, mbok itu sama mbah. Tapi dia tuh ngomong gitu sambil kayak ngejek gitu mukanya, jadi tuh saya agak tersinggung, sedih. Saya memaksa diri saya untuk menjawab mama gitu, saya bilang. Akhirnya saya putuskan mama. Jadi dia tuh memaksa saya cepat membuat keputusan gitu. Jadi seperti itu, karena saya juga salah, nggak bilang sebentar mbak, sedang dipikir. Saya juga nggak ini gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang dipanggil mama, walaupun saya ada niat untuk dirubah. Mereka manggil saya mam. Kenapa mam? Karena sama saya mereka akan belajar bahasa Inggris, sama bapaknya belajar bahasa Arab, meskipun tentu kadang sama bapak bahasa Inggris, sama mamanya pun ada juga belajar bahasa Arab sedikit-sedikit kayak gitu. Meskipun saling ya, saya juga ngajarin bahasa Arab dan bapaknya juga ngajarin bahasa Inggris. Nah ini alhamdulillah tuh dada ayamnya udah mulai dipotong. Masaknya tuh sengaja api kecil, karena kalau api gede nanti gosong kan. Itu aja tadi pulang dari warung depan udah agak ini bawang bombaynya, pakai bawang bombay karena lagi pengen aja pakai bawang bombay, simple juga. Dan yang ada itu stoknya, kita masak belanja itu nggak banyak karena kadang nggak sempat juga dimasaknya gitu. Jadi favoritnya itu masak yang cemplung kayak sop yang cemplung aja, atau tumis kasih air gitu kan ya, pakai kaldu gitu yang lebih cepat, enak, anak-anak suka. Cuma kalau Futia itu kadang lebih sukanya yang kering, kadang juga dia mau yang kuah, nggak tentu juga sih. Jadi kayak tadi dia mintanya udah selesai masak, dia pas mau disuapin maunya cuma nasi sama kuah. Saya paksa, baru harus paksa kalau Putih paksa, baru dia akhirnya mau yang dagingnya, mau jagungnya, walaupun tetap nggak mau wortelnya, padahal dulu dia suka wortel. Jadi kayaknya anak-anak memang kayak gitu, berubah-ubah kesukaannya, kebosanan, ada bosannya juga kayaknya gitu ya kan Khadijah. Nah ini alhamdulillah tadi udah sempat ngasih makan lengkeng dan anak-anak suka, jadi nggak kelaparan banget. Jadi ini bisa untuk makan siang, ini Khadijah ikutan ngobrol. Bagus ya, kayaknya emak mencitrakan mama banget, yang kayak nggak keurus gitu, kacamata turun ke bawah. Nah pokoknya kalau bumbunya itu simple aja, apa yang ada bumbu instan dipakai sedikit, tapi nggak satu plastik itu, satu bungkus tuh dimasukin tuh enggak, karena apa, nggak pengen rasanya itu rasa mecin banget gitu, pengen ada tetap bumbu aslinya, bawang-bawangan segala macem, ketumbar, bahkan kalau sempet yang ngulek sendiri pakai tangan tuh kayaknya lebih harum gitu karena fresh kan. Kalau nggak sempet ya instan itu sangat bantu. Ini juga cuma wortel cuma satu dan kentangnya cuma satu,
karena kan food kayak tadi saya bilang food ya lagi nggak suka, lagi nggak mau wortel. Kentang untuk Khadijah aja sih, Fatimah juga kadang suka, tapi kan dagingnya juga udah banyak, itu dada ayamnya satu ini penuh, nggak setengah ataupun seperempat, jadi takut malah nggak habis kan, biar besok masaknya yang baru. Kalau kadang bisa juga nggak habis, jadi besok makan lagi atau saya makan malam. Tapi seringnya sih bisa tidur dalam keadaan perut lapar karena udah capek banget, dan kebangunnya pagi. Mama pasti tahu lah ya rasanya itu kayak gimana. Jujur aja ya, tiap orang tua khususnya mamanya, emaknya, ibunya itu paling tahu ya karakter anaknya masing-masing itu, karena benar-benar dari di kandungan tuh udah tahu sejarahnya gitu. Dan dari kandungan itu bukan gak ada peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi si kandungan atau yang ibunya paham gitu kenapa sehingga anaknya setelah lahir begini begitu. Jadi seorang ibu tuh tahu banget. Jadi saya setuju parenting itu nggak parenting itu yang paling tepat ya parenting orang tuanya sendiri ya. Kalau parenting di luaran itu ya hanya sekedar masukan aja, gak bisa kita ngikutin parenting A B C, itu nggak bisa, karena kita yang lebih tahu ya, dan yang bisa menyesuaikan kondisi anak, psikologisnya, mentalnya, kognitif, semuanya yang mempengaruhi ya, termasuk Fatimah, Khadijah itu beda-beda banget. Rezeki anak juga beda-beda dari sebelum lahir, dari kandungan sampai lahir, sampai dan masa dia menuju remaja dan dewasa kan. Kalau suami dan istri itu bisa saling memahami dan saling kerjasama, nggak saling menghakimi atau menyalahkan depan anak, apalagi itu rasanya enak banget, asik banget, dan cocok untuk ngedidik anaknya gitu, karena sehingga tercapai jalan tengah atau saling mendukung, bukan hanya tentang support system sih, tapi selain respect juga. Akhirnya Khadijah nyanyi ya, Fatimah nyanyi. Nah jadi apa ya, pas gitu cara mendidiknya, nggak akhirnya anaknya kemanjaan, nggak akhirnya terlalu mandiri kayak gitu. Jadi bener-bener pas gitu, karena saling, karena suami juga ingin memberikan yang terbaik, ibunya juga sudah pasti ingin memberikan yang terbaik. Tapi kan suami nggak selalu berada di rumah, ibu seringnya berada di rumah, walaupun ada juga ibu rumah, bukan ibu rumah tangga alias wanita karir juga ada. Tapi setidaknya apapun itu, mau mereka wanita karir, mereka tuh tetap lebih tahu, seorang ibu tuh lebih tahu karena lebih peka. Selain dia yang mengandung dan melahirkan, dia itu perempuan tuh, wanita itu lebih sensitif, lebih peka, walaupun terlihat cuek, misalnya karakternya terlihat cuek ya, bukan kayak keibuan atau nggak lembut, tapi lebih peka, jauh lebih peka. Walaupun ada juga laki-laki yang sensitif, peka, tapi setidaknya dalam beberapa faktor tentu perempuan mengungguli. Sama seperti halnya wanita dikasih kelebihan insting yang kuat, intuisi yang kuat, sedangkan laki-laki diberikan akal, logika yang kuat. Tapi tetap aja masing-masing kan punya logika dan insting, cuma yang lebih tajam itu ya fitrahnya memang perempuan, intuisinya laki-laki, logikanya. Selemah-lemahnya logika laki-laki, dia tetap berlogika karena fokus, nggak multitasking. Kalau satu gitu, itu kekuatan dan kelemahannya. Perempuan pun begitu, bisa multitasking, saking bisanya mungkin ada yang ceroboh, ada yang nggak spesifik, nggak fokus dan lain-lain. Sedangkan ya itu kelebihan adalah kekurangan juga gitu. Itulah kebesaran Allah ya, kemahasempurnaan Allah. Nah sedangkan kalau misalnya faktor pemicu retaknya rumah tangga itu kan, pertama komunikasi, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor respect, saling menghargai. Tapi itu bisa masuk ke komunikasi juga, bisa juga dipisahkan sendiri. Yang keempat atau yang ketiga, ini masalah hubungan seksual, jadi keintiman ya. Jadi 4 itu ya, 4 yang bisa dirangkum jadi 3, karena komunikasi juga masuk kepada respect, menghargai. Tapi bisa juga dipisah karena
jatuhnya nanti jadinya KDRT. Nah, jadi karena komunikasi ke respect ke KDRT dan lain-lain hal itu nyambung kayak benang merah itu. Nah, jadi nggak mudah ya, banyak faktor ya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Jadi nggak sekedar nikah karena cinta, nggak sekedar nikah karena sekufu, nggak sekedar nikah udah kayak gitu. Mempertahankan rumah tangga itu juga ada seninya, ada ilmunya. Karena ilmu duniawi aja nggak cukup untuk mempertahankan rumah tangga, materi aja nggak cukup, untuk ilmu ukhrawi aja, ilmu akhirat keagamaan juga nggak cukup, spiritual juga nggak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi balance ya, keseimbangan ya. Makanya kita nggak boleh setelah nikah perempuan udah gitu aja nggak mengembangkan diri, nggak ya stop kayak gitu hanya di dapur, kasur, ranjang ya, kasur ya, ranjang ya. Yang ngurus rumah nggak bisa sih jadi pembongkar, jadi ibu rumah tangga tuh coba jadi pembantu aja tuh biasanya membuat kita nggak akan bertahan, karena kita juga harus bertumbuh berkembang. Selain tumbuh tua juga harus tumbuh menjadi lebih baik. Udah gitu aja deh teman-teman, kebanyakan ceramah yang bukan ceramah ya, sharing-sharing ya. Kalau ada pendapat, komen atau apapun, boleh deh di komen, boleh japri, boleh tulis di komen. Makasih udah nonton, makasih udah support, baik itu keluarga ataupun teman ataupun orang lain, teman yang belum dikenal di dunia maya. Makasih udah support, dan khususnya dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Saya nggak nyangka sih mau ada yang subscribe channel YouTube yang nggak menarik ini, tapi bener-bener walaupun nggak menarik saya berjuang banget untuk sekedar merekamnya. Alhamdulillah ada yang mau nonton, ada yang mau like, ada yang mau komen, sometimes ada yang mau subscribe. Itu juga yang paling utama. Jadi ngerasa kayak gak sia-sia gitu yang diperjuangkan, dan memang Allah maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Gak ada yang sia-sia kalau kita mau berusaha, tetap semangat. Ibu-ibu khususnya yang sedang broken heart, yang sedang mengalami keretakan hubungan atau gangguan, goncangan dalam hubungan suami istri, semoga segera menemukan solusinya, segera segera berbahagia, segera Allahu Akbar ya, Allahu Akbar ya Fatimah ya. Iya, Allahu Akbar. Ya udah gitu aja nih. Anak-anak juga udah mulai merapat ke sini. Thank you. 500 mili. Baru deh gedein api. Biarin aja sayurnya biar nggak cepet layu ya. Cabe, biar ada cabe ya. Belum merahnya udah ini, udah hampir larut semua. Supaya tinggal cek rasa sama nambahin bumbu sama ngelarutin ini mah sebentar lah layunya, daun-daunan. Anak-anak udah mulai ngetok-ngetok dapur. Rasanya tadi dicek lumayan mantep, untuk manisnya dapet. Ya iyalah pakai gula merah kan. Garamnya udah dimasukin lagi, tinggal kurang cabai sama jeruk nipis dikit. Gak pakai jeruk nipis karena nggak ada, dan cabainya nggak berani masukin karena buat Khadijah juga. Ya tahan selera deh. Mama datang, bentar, sedikit lagi mama masak nih ya. Iya, salawat ntar lagi diputerin. Mereka minta ganti channel TV. Ya ntar mau ganti sebentar ya. Kita cek lagi. Bismillah. Oh panas. Lumayan. Lihat rasa-rasanya, cuma pedesnya aja yang belum. Iyalah, karena mama gak dikasih cabai. Kasihanlah Khadijah. Kalau mamanya seneng, Khadijahnya kasihan nanti kecabean. Crying. Udah matiin dulu.
Alhamdulillah kita bisa makan kalau anak-anak lapar. Dan kalau mau ditambahin bumbu lagi juga bisa banget biar makin mantep. Cabai bohong-bohongannya kayak gini, cabai bohong-bohongan. Suka sayur mamanya, udah lama gak manjain diri sama sayur dan jus buah. Ini mah sayur deh, bisa jus buah.